worship team. Terima kasih Pak Tony yang saya senang dengan cerita tersebut. Saya looking forward untuk dengar cerita-cerita seperti itu lagi yang menolong kita bahwa Tuhan memberikan ya. Saya yakin ketika kita sampai di surga nanti ada banyak hal yang kita mau lihat dan salah satunya adalah kalau boleh kita diperlihatkan dengan bahtera Nuh, bagaimana mungkin semua binatang bila ada dalam satu bahtera tanpa makan satu dengan yang lain. Yunus pasalnya yang kedua, kita gereja ini bagi Anda yang pengunjung, kita sedang belajar kitab Yunus. Jadi kalau Anda belum pernah belajar kitab Yunus, datang lagi minggu depan dan kita akan belajar menyelesaikan kitab Yunus sampai 2 minggu ke depan. Dan pagi hari ini kita akan belajar mengenai doa yang dijawab oleh Tuhan. Ada seorang ateis yang datang melihat seorang anak gadis kecil yang dia tahu anak gadis kecil ini sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, percaya kepada firman Tuhan dan selalu menceritakan mengenai imannya. Dan ateis ini ateis nggak percaya kepada Tuhan dan selalu mencoba untuk mengkritik kebenaran firman Tuhan. Dan dia berkata kepada anak kecil, kamu orang Kristen ya? Iya, saya orang Kristen. Kenapa Pak? Kamu percaya segala sesuatu yang dikatakan oleh firman Tuhan? Iya, saya percaya segala sesuatu yang dikatakan firman Tuhan. Dia berkata, termasuk kamu percaya terhadap dongeng yang ada di dalam kitab Yunus itu? Itu bukan dongeng Pak, itu cerita benar. Itu dongeng, bagaimana mungkin ada seorang yang masuk dalam perut ikan selama 3 hari gak mati dan kemudian bisa seperti itu? Bagaimana mungkin? Dia berkata, saya percaya. Kenapa engkau bisa percaya? Nanti saya kalau masuk surga saya akan tanya kepada Yunus, kata anak gadis tersebut. Dan kemudian bapak tersebut berkata, bagaimana kalau dia tidak di surga? Bagaimana kalau dia di neraka? Anak gadis berkata, bapak saja yang tanya dia kalau dia ada di neraka. Jadi kita sering kali dengan iman kita ditantang untuk sungguh-sungguh berkata, apakah kita percaya segala sesuatu yang dikatakan oleh firman Tuhan ini? Memang kita meragukan beberapa tahun yang lalu kami ada kesempatan, keluarga ada kesempatan untuk melihat SeaWorld yang di San Antonio, Texas dan melihat ikan-ikan paus. And by the way, Alkitab tidak mengatakan ini adalah ikan paus, hanya dikatakan ikan besar di dalam pasalnya yang pertama. Mungkin saja ikan hiu jenis yang besar, mungkin saja ikan paus, tetapi ikan yang besar yang menelan Yunus. Tetapi pada waktu kami ke San Antonio dan melihat luar biasa ikan tersebut, paus besar, sayang sekarang karena membunuh orang ya, tidak ada lagi siapa namanya Pak Tony? Willy, bukan Willy? Ya Willy di film ya, tetapi tidak ada lagi show mengenai ikan paus tersebut, tapi besar sekali, luar biasa. Dan kalau melihat memang sulit bagi kita untuk memahami bagaimana mungkin ada yang masuk ke dalam perut ikan seperti itu dan hidup selama 3 hari. Tetapi Dr. Harry Reimer, President of the Research Science Bureau dari Los Angeles, menulis tentang satu kasus dalam Literary Digest di tahun 1914. Anda dapat Google ini dan melihat ada seorang pelaut Inggris yang ditelan oleh ikan hiu Rhinodon. Pelaut ini telah jatuh ke laut bersama dengan rekan-rekannya yang mencoba memanah ikan hiu tersebut. Sebelum mereka berhasil mengangkat rekannya yang jatuh tersebut, hiu ganas itu muncul dan berhasil menangkap hiu tersebut dan memotongnya. Ketika mereka membuka perut hiu tersebut, mereka terkejut mendapati rekan mereka masih hidup walaupun dalam keadaan tidak sadar. Ada Google dan Anda dapat melihat. Ada cerita lain yang memang kemudian menjadi perdebatan mengenai ilmuwan Prancis M. de Parville yang menulis tentang seorang bernama James Bartley yang tenggelam di Kepulauan Falkland. Dan ini ada perdebatan mengenai benar atau tidaknya cerita itu. Tetapi cerita yang pertama tadi, Harry Reimer, the President of Research Science Bureau, menulis sesuatu yang dikutip di dalam majalah yang ternama di New York di situ, dan Anda dapat melihat apa yang dikatakan. Kita akan melihat di dalam pasal yang kedua dari kitab Yunus, dan kita akan melihat doa yang luar biasa yang ditulis oleh Yunus ketika dia sudah keluar tentu saja dan dia mengalami semuanya dan dia ingat apa yang menjadi doa dia. Di dalam ayat 1 dikatakan, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, setiap kali perjanjian lama menulis kata Tuhan, T-U-H-A-N, dengan huruf besar semua, Anda harus tahu itu bukan nama generic name of God, tetapi itu sungguh-sungguh berbicara mengenai Allah Yehova, Tuhan. Dia berdoa kepada Allah Israel. Dia berkata, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku.
Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan aku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi baitmu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku di dasar-dasar gunung. Aku tenggelam ke dasar bumi. Perhatikan ketika Yunus mengatakan aku tenggelam ke dasar bumi, kita tidak dapat membayangkan sedalam apa, tapi kalau Anda Google bahwa entah ikan hiu, whale sperm atau ikan paus yang lain dapat menyelam sejauh 1.000 sampai 2.000 meter. Dan saya membayangkan ketika Yunus ditelan oleh ikan besar tersebut dan 30 meter bawah laut aja kita udah setengah mati. Apalagi ini dia berkata tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur. Sheol di dalam bahasa Ibrani adalah tempat yang biasanya dirujuk sebagai tempat orang mati. Sheol, sehingga dia berpikir bahwa pada waktu itu dia sudah mati. Dan dia berkata ketika jiwaku letih lesu di dalam daku, teringatlah aku kepada Tuhan. Biasa orang kalau udah setengah mati begitu ya. Orang kalau udah seperti ini baru teringat kepada Tuhan. Dan sampailah doaku kepadamu ke dalam baitmu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, mereka yang meninggalkan dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Dan garis bawahi ini atau highlight di handphone Anda, keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Anda masih ingat di dalam pasal 1 minggu lalu atau Anda yang belajar di tempat lain, Anda masih ingat bahwa Yunus lari. Yunus lari di dalam bahasa aslinya dikatakan dia go down to Tarsus, dia pergi turun ke Tarsus, dia turun ke kapal, dia turun ke dalam bawah yang ke lantai yang paling bawah. Ada orang yang menulis mengatakan bahwa ketika kita jatuh di dalam dosa, kita akan terus-menerus turun dan turun dan turun dan turun, tetapi di dasar kapal yang paling bawah Tuhan berbicara juga kepada Yunus. Ada seorang yang mengatakan seperti ini dan saya ingin Anda mengingatnya dan ketika Anda sedang menikmati dosa Anda dan lari dari Tuhan, Anda ingat kalimat ini, dosa akan membawa Anda lebih jauh daripada yang Anda inginkan. Anda berpikir, saya coba-coba sedikit, lakukan sedikit, tetapi bukan Anda yang membawa, tetapi dosa akan membawa Anda lebih jauh daripada yang Anda inginkan. Dosa akan menggenggam Anda lebih lama daripada yang Anda rencanakan. Dan dosa akan membebani Anda lebih mahal daripada yang Anda keluarkan. Dan kita yang sudah diselamatkan dari dosa, kita yang sudah meninggalkan segala sesuatu itu, kita tahu bahwa semuanya itu adalah masa lalu dan kita tahu bahwa ketika kita hidup di masa yang lampau, semuanya ini benar. Kita melakukan yang lebih parah. Hari Senin yang lalu gereja membaptiskan seorang wanita yang punya kesaksian yang luar biasa, yang hidup di dalam kehidupan narkoba dan sekarang kita baptiskan dia hari Senin kemarin dan luar biasa ketika dia berkata dia sudah punya 3 anak dan 3 anak itu dia tidak mencintai bapak anak-anaknya karena semuanya itu dilakukan ketika dia hidup di dalam narkoba. Dan inilah yang terjadi dalam kehidupan wanita tersebut dan ini juga yang dikatakan oleh Daud. Dan pada pagi hari ini di dalam beberapa menit ke depan saya ingin menguatkan Anda ketika Anda sedang datang dan Anda sedang lari dari Tuhan. Anda tahu bahwa di dalam perjanjian baru ada cerita mengenai the prodigal son, anak yang hilang, anak yang lari dari bapaknya. Di dalam perjanjian lama ada prodigal son, ada prodigal prophet, yaitu Yunus, nabi yang lari dari panggilan Tuhan. Tetapi nabi ini bertemu dengan Tuhan kembali di dalam perut ikan dan ada 5 hal yang kita akan lihat dalam beberapa menit ke depan ini. Ada doa dari hati yang hancur ketika Anda mau datang, Tuhan bagaimana? Saya sudah berdoa lama sekali, bagaimana doa saya belum dijawab? Tapi doa yang dijawab oleh Tuhan adalah doa dari hati yang hancur, doa dari hati yang tulus, doa dari hati yang berharap. Oke? Anda yang sudah berbulan-bulan bersama dengan saya tahu bahwa saya khotbahnya 3 poin. Tetapi Ibu Yani minggu lalu berkata, saya mau ibadah lebih lama lagi. Jadi kita mulai ibadah bukan 8.30, jam 8 tepat, karena kita mau
banyak waktu untuk nyanyi-nyanyi. Saya berkata, kalau gitu saya mau tambahkan boleh 5 poin, boleh nggak Bu? Jadi 4 poin yang keempat adalah doa dari hati yang memiliki keyakinan dan doa dari hati yang bersyukur. Saya pastikan Anda akan masuk ke dalam tempat pekerjaan Anda, tempat enjoy rekreasi Anda pada waktu yang Anda rencanakan. Yang pertama, kita akan melihat apa yang dimaksud ketika Yunus berkata, saya berkatakan doa dari hati yang hancur. Lihat di dalam ayat yang kedua dia berkata, dalam kesusahan aku berseru kepadamu. Beberapa waktu sebelumnya, apakah Anda melihat ada kesusahan dari Yunus? Yunus diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Dan Anda tahu Niniwe adalah bangsa yang kejam, bangsa yang akan membunuh musuh-musuhnya dengan begitu kejam. Orang mengatakan ketika Raja Niniwe menaklukkan satu bangsa dan ada tawanan-tawanan, mereka akan menyuruh semua tawanannya itu rebah di satu tanah lapang, dan dia akan perintahkan tentara-tentaranya dengan kereta kuda untuk berlari mengelilingi mereka di atas orang-orang yang rebah tersebut, sehingga orang tersebut akan menderita. Dan kalau Anda membaca di dalam Yesaya pasal 36, ketika Raja Asyur mengelilingi Yerusalem dan akan membunuh, menghancurkan Yerusalem, ada kata mengenai memasang kelikir pada hidungmu, dan Anda melihat bahwa biasanya orang-orang Asyur akan membawa tawanan mereka dengan begitu kejam dan akan memasang besi kelikir dan menaruh di hidungnya dan menarik mereka untuk membuat mereka begitu menderita, sehingga ketika Yunus diperintahkan untuk pergi menginjili musuhnya, Yunus berkata, Tuhan, biarlah mereka masuk neraka. Mengapa saya harus memberitakan musuh? By the way, ini Yerusalem belum jatuh ke tangan Asyur, tapi Yunus berkata sudah terkenal kejahatan mereka dan Tuhan menyelamatkan. Tapi apa yang dikatakan ketika Yunus mencoba untuk lari dari Tuhan, Yunus membayar segala sesuatunya. Dikatakan dia membeli tiketnya untuk pergi ke Tarsus. Tetapi saat ini dia berkata, dalam kesusahanku, beberapa waktu sebelumnya tidak ada kesusahan apapun yang ditunjukkan oleh Yunus. Betul, orang-orang sedang setengah mati dengan ombak, dengan badai dan lain sebagainya. Dia bisa-bisanya tidur seperti itu. Ada seorang bapak yang bangun pagi-pagi dan berkata, istrinya berkata, Papa gimana sih? Papa nggak bangun bisa tidur begitu nyenyak sepanjang malam padahal angin topan, mama sudah takut sekali. Dan bapaknya dengan santai berkata, Mama kenapa sih nggak bangunin Papa? Papa kan paling nggak bisa tidur di tengah badai seperti itu tadi malam. Tapi bapaknya tidur sepanjang malam walaupun ada angin ribut dan lain sebagainya. Dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan, dan dia berkata ini adalah hati yang hancur yang keluar dari Yunus, dan berkatakan, aku dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengar suaraku. Anda mau doa Anda dijawab oleh Tuhan, datang dengan hati yang hancur kepada Tuhan. Jangan tunggu seperti Yunus mengalami apa yang dialami, tetapi datang dengan keterbukaan. Saya teringat akan apa yang diucapkan oleh Daud. Masih ingat Daud ketika dia berada di puncak kejayaannya, semua tentaranya berperang dan dia ada di istananya sendiri dan dia menikmati sore hari yang indah tersebut. Dan tadi ini katakan dosa akan membawa Anda lebih jauh daripada yang Anda rencanakan. Dia melihat seorang wanita yang sedang mandi dan dia tertarik dengan wanita tersebut dan dia melakukan perzinahan dan ada anak, dan lebih parahnya lagi dia bunuh suami dari Betsheba. Tetapi ketika ada Nabi Nathan yang datang dan menegur dia, Anda lihat di dalam Mazmur pasal 51. Saya dengan gereja di Dallas sedang menyelesaikan, malam ini kami akan selesai 1 Samuel. Malam ini 1 Samuel pasal yang ke-31 dan kami belajar dan kita melihat bahwa ada perbedaan luar biasa antara Raja Saul dengan Daud. Daud begitu ditegur dan Daud selalu bertobat, selalu ingat kepada Tuhan. Tetapi Saul ketika ditegur dia tidak pernah menunjukkan pertobatannya. Tapi lihat apa yang dikatakan oleh Daud ketika dia sungguh-sungguh ditegur dan mengaku dosanya, bertobat. Dia berkata, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina yang Allah. Pada pagi hari ini Anda berkata, Tuhan mengapa saya sedang berdoa dan Tuhan belum menjawab saya. Mungkin Tuhan ingin ada kehancuran dari hati Anda. Hati yang hancur yang datang, Tuhan saya gak mampu lagi, Tuhan saya gak mau argument lagi dengan Tuhan. Pak Tony berkata, biasa berargumen dengan istri.
Jangan argu dengan Tuhan. Nggak akan pernah bisa menang argumentasi dengan Tuhan. Dan datang dengan hati yang hancur. Datang dengan hati yang tulus. Ketika jiwaku letih lesu, Yunus berkata, di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Anda lihat bahwa ada ketulusan hati dari Yunus ketika dia berkata, Tuhan, segala sesuatu yang sudah kulakukan, aku pergi ingin menjauh dari Tuhan, tetapi Engkau membawa aku ke dalam tempat seperti ini, dan saya tidak dapat membayangkan apa yang ada. Dan sedikit yang dia tulis di situ, lumut lautan membelit kepalaku, ada ikan-ikan kecil dalam perut ikan, ada lumut makanan ikan besar tersebut, ada segala sesuatu yang dia alami, tetapi dia datang dan tidak komplain kepada Tuhan. Ada tahu seringkali kita anak Tuhan, kita berkata kita anak Tuhan, tetapi ketika kesusahan mulai datang, ketika problema mulai datang, kita mulai komplain, menggerutu kepada Tuhan dan berkata, mengapa. Tetapi 9 ayat doa ini adalah doa yang luar biasa, yang keluar dari hati yang tulus dari seorang nabi yang agak sulit untuk mengatakan kalimat ini. Nabi yang bertobat kepada Tuhan, nabi yang diberikan pengalaman yang unik oleh Tuhan. Ada seorang anak yang kemudian sedang anak kecil 4 tahun yang belum bisa baca, belum bisa menulis, dan dia sedang berlutut di pinggir tempat tidurnya dan dia mulai mengutarakan alfabet F, M, D, G, tidak teratur, bukan A, B, C, D. Jadi mamanya dengar. Dan mamanya berkata, nak, kenapa kamu bukannya bilang A sampai Z dengan teratur? Ngapain kamu berlutut seperti itu? Dia berkata, aku mau berdoa, Ma, tapi aku gak bisa berdoa. Jadi aku lemparkan aja semua alfabet yang ada, nanti biar Tuhan yang rangkai menjadi kata-kata yang indah untuk saya. Anda tahu bahwa seringkali saya berkata, mari kita berdoa keluar dari hati yang tulus. By the way, saya mau mendoakan, gereja ini akanlah menjadi gereja yang berdoa. Datang Rabu malam dan berdoa, belajar bersama-sama. Ada kelompok-kelompok kecil yang datang berdoa. Dan nanti setelah ibadah kita akan melihat sedikit saja, kita ada embun pagi safari. Doa fajar jam 5 pagi. Anda berkata pagi banget. Oh iya, kalau pimpinan Anda, bos Anda berkata Anda datang kantor jam 3, Anda berkata jam 3 Pak. Siapa yang berkata, kenapa sih pesawat ke daerah Papua harus jam 1, jam 2 pagi? Nggak ada yang komplain, tapi Anda pergi juga. Kalau Anda mau ke Papua, Anda nggak akan komplain. Tapi ketika Tuhan berkata jam 5 pagi, mari kita berdoa, dan Anda berkata, doa bisa kapan aja Pak. Tapi Anda lihat bahwa ada doa yang keluar dari hati yang tulus, yang kita lihat dari Yunus di sini. Doa yang datang dari hati yang berharap. Dia berkata seperti ini, telah terusir aku dari hadapan matamu. Dia berpikir Tuhan menghukum dia dengan mengirim ikan seperti itu. Tapi dikatakan, mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus. Kita dihadapkan, kita mendengar banyak kesaksian cerita mengenai orang-orang yang sedang menderita COVID-19. Dan saya sering kali mendengar orang yang berkata, Pak, doakan saya masih mau melayani Tuhan lagi. Dan puji Tuhan, itu yang memang kerinduan. Kita masih mau menyembah Tuhan lagi. Karena ada seorang ibu yang berkata, Pak, saya masih mau bekerja, saya belum puas dengan pelayanan saya, doakan supaya saya sembuh. Saya membayangkan ini yang lebih lagi yang diungkapkan oleh Yunus. Ketika dia berkata, Tuhan, mungkinkah saya dapat memandang lagi bait-Mu yang kudus. Daud kembali lagi dalam pengakuan dosa dia ketika Nabi Nathan menegur dia. Dia berkata, janganlah membuang aku dari hadapan. Dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Saya pernah joke dengan mengatakan lagu dari Bimbo zaman dulu. Bagi Anda yang generation Z milenial, Anda nggak tahu lagu ini. Tetapi lagunya Bimbo mengatakan, aku jauh, engkau jauh. Betul, Pak Martin masih ingat? Aku dekat, engkau dekat. Ya, memang benar ya. Anda tahu, tidak ada dalam teologi orang Kristen. Ketika kita jauh, Tuhan jauh dari kita. Ketika kita jauh, Tuhan semakin dekat mengejar kita. Ketika kita ada seperti Yunus di dasar lautan seperti itu, Tuhan mengejar kita.
Karena satu jiwa berharga bagi Tuhan. Masih ingat cerita tentang seorang gembala yang punya 100 ekor domba. Satu hilang. Gembala tidak berkata masih ada 99. Dia mencari, meninggalkan satu tersebut. Tahukah Anda? Anda berharga di mata Tuhan. Sehingga ketika Anda berpikir bahwa Tuhan, Yunus berpikir Tuhan sedang mengusir dia. Yunus berpikir bahwa dia sedang menjauh dari Tuhan. Dia memang sedang menjauh dari Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah menjauh dari Yunus. Anda masih ingat Mazmur 139 berkata seperti ini. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi dari rohmu? Kemanakah aku dapat lari dari hadapanmu? Anda tidak dapat lari dari hadapan Tuhan. Bukan saja karena kita percaya the omnipresence of the Lord, bahwa Allah hadir di mana-mana, tetapi bahwa karena engkau begitu berharga di mata Tuhan, sehingga kemanapun Anda pergi mencoba berlari, ke kolong meja Anda mencoba menyembunyi, ke dasar kapal seperti Yunus Anda mencoba menyembunyi, Tuhan ada di sana. Bukan karena masih ingat, kita yang kecil, anak laki-laki yang kecil, ada tahu ketika kita nakal, kita sembunyi kemana, mami akan datang dengan rotan dan mencoba kemanapun. Satu rumah yang besar itu kelihatannya kecil bagi mami, karena ketika kita nakal kita akan dikejar kemanapun. Saya pernah ingat waktu nakal, lari dari papi akan datang membawa rotan dan mengejar. Oleh sebab itu saya nggak mau lari lagi dari papi, udah sabet lah ya, kena juga ya, anak kecil ya. Anda tahu bahwa Tuhan mengejar Anda bukan karena Tuhan ingin menghukum Anda. Tuhan mengejar Yunus bukan karena Tuhan mau menghukum Yunus. Tuhan mengejar Yunus karena Tuhan mengasihi Yunus dan Tuhan ingin memakai Yunus dengan luar biasa. Dan kita akan melihat di dalam pasal 3, pasal 4 minggu depan. Tuhan mengejar Anda bukan karena Tuhan membenci Anda, bukan karena Tuhan mau menghukum Anda. Tuhan mengejar Anda karena Tuhan begitu mengasihi Anda. Tuhan ingin Anda kembali kepada Dia karena engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan ingin Anda datang kepadanya karena kasih Tuhan. Dan Dia datang, Anda tahu bahwa Dia datang dari surga yang kudus, lahir di kandang yang hina, mati di kayu salib yang hina untuk Anda dan saya. Karena Anda begitu berharga di mata Tuhan. Doa yang keluar dari hati yang memiliki keyakinan. Dia berkata, kau dengarkan suaraku. Saya banyak berbicara dengan orang dan orang selalu berkata, apakah Tuhan sedang mendengarkan doa kita? Kakak saya baru meninggal 40 sekian hari yang lalu karena COVID, dan ada ratusan ribuan orang yang berdoa untuk kesembuhan dia. Seorang sahabat berkata kepada saya seperti ini, Pak, saya nggak mengerti ya Pak ya. Itu ada ribuan orang loh Pak yang mendoakan kakak Bapak. Kok Tuhan tidak mendengar doa ribuan orang ini ya Pak? Tahukah Anda? Tuhan mendengar. Tuhan mendengar dan Tuhan punya jawaban yang indah, jawaban yang lebih baik. Tahukah Anda ketika sesuatu terjadi tidak sesuai dengan harapan Anda, tidak sesuai dengan apa yang Anda minta, tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan, bukan karena Tuhan tidak mendengar doa Anda, tetapi Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah daripada yang Anda harapkan, daripada Anda bayangkan. Dan Tuhan, mungkin Yunus bercakap-cakap dengan Tuhan di surga. Tuhan, ya udahlah, kalau negur dia pakai cara yang lain kayak Tuhan. Jangan masuk ke dalam perut ikan, kenapa Tuhan? Tetapi kemudian Tuhan berkata, Yunus, tahukah engkau? Semua anak di dunia ini, semua anak sekolah minggu pasti ingat cerita Yunus. Pasti ingat cerita Yunus. Tahukah Anda karena engkau Yunus, orang-orang ateis, orang-orang skeptik, orang liberal itu sibuk meneliti bahwa mereka ingin membuktikan cerita bahwa Yunus salah. Dan ketika mereka sampai di neraka nanti mereka berkata, capek-capek kita meneliti mengenai Yunus. Dan kita ada di sini dan kita membuktikan bahwa kita salah. Anda tahu bahwa ketika Anda berdoa, Anda harus memiliki keyakinan bahwa Tuhan sedang berdoa, mendoakan kita, Tuhan sedang mendengarkan doa kita. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, dia berkata, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Dan di dalam nama Yesus pada pagi hari ini, saya berkata, engkau berdoa dan engkau yakin bahwa apa yang Anda doakan ini sesuai dengan
kehendak Tuhan di dalam nama Yesus, engkau akan menerimanya. Engkau berdoa dan berkata dan katakan seperti Matius 7, mintalah maka kamu akan, mencarilah maka kamu akan mendapat, mintalah maka kamu akan, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan Tuhan berkata, engkau cari, engkau minta, dan engkau ketuk, dan engkau akan mendapat. Seorang pendeta bernama Francis Chan di Amerika Serikat berkata seperti ini, Tuhan akan menginterupsi apa yang kita lakukan supaya kita dapat terlibat di dalam apa yang Dia lakukan. Menarik sekali dalam bahasa Inggris dikatakan God interrupt what we are doing so we can join what you are doing. Tuhan menginterupsi segala sesuatu yang sedang kita lakukan supaya kita dapat terlibat dengan apa yang Dia lakukan. Dan Tuhan menginterupsi perjalanan Yunus. Yunus punya rencana untuk pergi ke Tarsus. Saya tidak tahu persis apa rencana dia, tetapi mungkin dia sedang, kalau saya menjelaskan minggu lalu, kapal ini adalah kapal-kapal dagang. Mungkin dia ingin mencari uang, dia ingin lari dari panggilannya. Dan Tuhan interupsi dia dan berkata, Yunus, Yunus, tahukah Anda bahwa Tuhan dapat memanggil nabi yang lain untuk pergi ke Niniwe? Tetapi Tuhan mengejar Yunus. Tahukah Anda Tuhan dapat memanggil orang yang lain? Tuhan dapat memanggil hamba Tuhan yang lain. Tapi Tuhan memanggil saya. Tuhan memanggil Anda. Karena Tuhan ingin memakai Anda luar biasa untuk pekerjaan Tuhan. Doa yang keluar dari hati yang penuh dengan keyakinan. Dan yang terakhir kita akan melihat doa yang tidak mau pindah ke slide lain. Doa yang memiliki pengucapan syukur. Seharusnya maaf ini belum di Tuhan. Doa yang keluar dari hati yang penuh dengan pengucapan syukur. Lihat apa yang dikatakan oleh Yunus di dalam bagian yang terakhir di dalam doa ini. Ayat 9. Bayangkan dia berkata, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunasarkan akan kubayar keselamatan dari Tuhan. Ada orang-orang yang tidak terlalu percaya akan the reliability, keaslian firman Tuhan dan berkata kelihatannya ini bagian akhir yang ditambahkan Yunus setelah Yunus keluar dari perut ikan dan setelah dia sampai ke Niniwe dia tambahkan ucapan syukur. Karena bagaimana mungkin orang yang ada di dalam perut ikan dapat berkata, aku bersyukur. Aku bersyukur ketika ada kenaikan gaji. Aku bersyukur ketika kita dapat bonus. Aku bersyukur ketika kita dapat pasangan hidup yang kita doakan. Aku bersyukur ini dan lain sebagainya. Tapi bagaimana mungkin bersyukur ketika ada di dalam perut ikan? Dan inilah yang harus kita pelajari. Yang saya rindukan untuk menjadi berkat buat Anda ketika Anda ingin berdoa dan doa Anda dijawab oleh Tuhan adalah doa yang penuh dengan pengucapan syukur. Apapun, saya ulangi lagi. Apapun keadaan yang Anda hadapi. Dan dia berkata, keselamatan adalah dari Tuhan. Anda tahu bahwa ketika Yunus berkata keselamatan adalah dari Tuhan, dia bukan saja sedang berbicara mengenai keselamatan jiwa, tetapi yang paling penting dia sedang berbicara mengenai keselamatan kekal di dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini, mungkin ada di antara Anda yang datang. Anda lari dari Tuhan. Anda mau mengingat apa yang dikatakan oleh Mazmur ketika penulis kitab Ibrani ketika berbicara mengenai orang-orang yang ada dalam jemaatnya. Dia berkata, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Seorang ibu melihat anaknya sedang pukul-pukul anjing kesayangannya. Dan dia berkata, nak, kenapa kamu pukul anjing kesayangan kita? Lah, mama bilang, mama pukul saya karena sayang. Saya mau pukul anjing saya karena saya sayang sama anjing saya. Tahukah Anda kalau Anda sedang lari dari Tuhan pada pagi hari ini? Tuhan mau Anda kembali kepada Dia. Di California, negara bagian Amerika, ada satu kota daerah yang namanya Santa Monica. Indah sekali. Pantainya daerah rekreasi yang luar biasa. Orang tahu Santa Monica, saya pernah menceritakan ini kepada beberapa dari Anda, tetapi orang tidak tahu kenapa daerah itu diberikan nama Santa Monica dan siapa Santa Monica sebenarnya. Santa Monica, seorang ibu yang memiliki suami yang sangat jahat, pukul istri, tidak taat kepada Tuhan. Suatu saat, sayang suaminya belum bertobat dan suaminya meninggal.
Tetapi ada anak laki-lakinya yang paling tua, namanya Augustine, yang melihat kehidupan ayahnya dan kemudian juga melakukan seperti ayahnya. Berdosa, mabuk-mabukan, hidup dengan wanita ini, ganti dengan wanita ini, dan pergi ke daerah yang lain. Monica terus berdoa untuk Augustine. Sampai pada suatu saat, Augustine meninggalkan kehidupannya, bertobat, dan menjadi bapa gereja yang luar biasa. Anda pernah mendengar nama Johannes Calvin, John Calvin. John Calvin adalah tokoh reformator yang luar biasa di abad ke-16, 17-an, dan dia belajar luar biasa banyak dari Saint Augustine. Saint Augustine adalah orang yang didoakan oleh Monica. Setiap tanggal 27 Agustus orang-orang Katolik memperingati hari Santa Monica, mengingat bahwa ada wanita yang berdoa untuk anaknya yang sedang lari dari Tuhan. Pada pagi hari ini, pasti ada dari antara Anda yang sedang lari dari Tuhan. Saya berani berkata seperti ini, karena Tuhan mengurapi saya. Bukan dengan penglihatan, tapi Tuhan berbicara, ada dari antara Anda yang sedang lari dari Tuhan. Tahukah Anda, lebih dari Monica yang mendoakan anaknya Augustine, ada Tuhan yang sedang mendoakan Anda untuk Anda kembali kepada Tuhan. Kenapa dia mau Anda kembali kepada Dia? Karena Dia satu-satunya Tuhan. Dia satu-satunya Allah. Dan hanya Dia yang dapat menyelamatkan Anda. Tidak ada yang lain. Hanya Dia yang dapat menyembuhkan Anda. Hanya Dia yang dapat memulihkan Anda. Tidak ada yang lain. Hanya Yesus satu-satunya yang dapat memulihkan kehidupan Anda. Dan Dia ingin Anda kembali kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba yakin di dalam ruangan ini ada yang mereka sedang bergumul. Bergumul dengan doa yang belum dijawab. Mungkin ada pasangan suami istri yang sedang berdoa dan belum juga memiliki keturunan. Bertahun-tahun mereka berdoa dan Tuhan belum memberikan kepada mereka. Hamba berdoa Tuhan, ketika mereka belajar mengenai doa, mereka akan tahu bahwa pada waktunya Tuhan akan memberikan kepada mereka. Mungkin ada keluarga yang sedang bergumul dengan ekonomi, sedang bergumul dengan pergumulan apapun, dan pada pagi hari ini mereka dikuatkan dengan kunci doa yang dijawab oleh Tuhan. Pagi hari ini mungkin ada orang tua yang sedang mendoakan keselamatan dari anaknya. Mungkin ada suami yang sedang mendoakan pertobatan dari istrinya. Mungkin ada istri yang sedang mendoakan pertobatan dari suaminya. Hamba berdoa Tuhan, biarlah mereka dikuatkan dan mereka tahu bahwa doa mereka tidak akan pernah sia-sia. Doa mereka didengar oleh Tuhan dan Tuhan sedang merancang waktu yang indah buat mereka. Ada yang sedang bergumul dengan pekerjaan, ada yang sedang bergumul dengan pasangan hidup. Hamba berdoa Tuhan Yesus akan tolong. Tuhan berkati mereka. Lebih dari segalanya Bapa, di dalam ruangan ini, kalau ada yang harus kembali dari Tuhan seperti Yunus, seperti anak yang hilang itu, hamba berdoa. Ketika kami menyanyikan lagu, bahwa Engkau satu-satunya Tuhan, mereka akan datang dan berkata, Tuhan, tidak ada yang lain. Tidak dapat pergi kemanapun karena Engkau satu-satunya. Ya. Hamba berdoa Tuhan, saat altar call, kami tidak dapat maju ke depan, tapi biarlah tangan-tangan mereka akan terangkat. Hati mereka terbuka, telinga mereka terbuka, hidup mereka terbuka, untuk Roh Kudus dapat masuk ke dalam kehidupan mereka. Dan mereka dapat berkata, Tuhan, Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang terbaik. Tuhan yang setia, Katakan, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan,
Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita berdiri bersama-sama dan apapun pergumulan Anda, serahkan kepada Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saya ingin semua mata ditutup dan Anda masuk ke dalam penyembahan. Saya tidak akan berlama-lama, tetapi kalau di dalam ruangan ini Roh Kudus sedang menegur Anda, berbicara di dalam telinga Anda, dan Anda Tuhan minta untuk kembali kepada Dia. Tidak ada yang melihat, hanya saya dan Tuhan yang melihat. Dan ketika Anda merasa bahwa firman Tuhan ini ditujukan untuk Anda, dan Tuhan mau Anda kembali kepada Dia, silakan angkat tangan Anda, dan saya akan mendoakan Anda. Bukan karena saya ingin berkata, syukurlah engkau taubat, tapi saya ingin berkata, Tuhan terima kasih karena Dia mau kembali kepadamu. Silakan. Kalau firman Tuhan yang tadi tentang doa berbicara kepada Anda dan ada pergumulan yang begitu berat dan Anda ingin ada hamba Tuhan yang mendoakan Anda, silakan angkat tangan Anda dan saya akan mendoakan Anda. Silakan. Anda yang mau berkata, Tuhan Engkau satu-satunya. Amin. Anda yang punya pergumulan yang terlalu berat, katakan kepada Tuhan. Anda tidak perlu mengangkat tangan Anda tinggi-tinggi. Anda angkat tangan Anda sedikit dan saya akan melihat dari depan ini. Dan saya tahu pergumulan Anda dan saya akan mendoakan Anda. Terima kasih, puji Tuhan. Ada lagi. Angkat tangan Anda sedikit saja. Saya tahu ketika tangan Anda digerakkan, Anda punya beban yang terlalu berat. Anda ingin kembali kepada Tuhan. Anda ingin dipulihkan, Anda ingin disembuhkan, Anda ingin diberkati. Anda datang kepada Tuhan, silakan. Satu-satunya yang ku Bapak, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Lebih dari Engkau melihat tangan yang terangkat, Engkau melihat hati mereka yang terbuka. Engkau melihat hati mereka yang berharap, hati mereka yang hancur, hati mereka yang tulus, hati mereka yang memiliki keyakinan untuk disembuhkan, dipulihkan, diberkati apapun pergumulan mereka. Hamba berdoa Tuhan Yesus, pagi hari ini kebangunan rohani dalam hidup mereka. Mereka diubahkan, mereka diberkati, mereka dipulihkan, dan mereka dikuatkan. Hamba berdoa Tuhan Yesus,